hukum perkawinan, hukum perceraian, dan adopsi anak. Yang pertama adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan ini jika di KHI kan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan begitu, di hukum perdata internasional ini merupakan hukum dari negara atau tempat yang dilangsungkan perkawinan atau yang disebut dengan lex loci celebration. Yang kedua adalah hukum masing-masing pihak berkewarganegaraan. Yang ketiga adalah hukum masing-masing pihak berdomisili. Selanjutnya, dari ketiga asas dalam HPI ini atau hukum perdata internasional ini, orang tua dan anak ada dua macam, yaitu status anak yakni anak sah maupun tidak sah. Jika anak sah itu merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tuanya. Yang kedua, anak tidak sah. Anak ini lahir dari hubungan incest. Yang kedua, perzinaan. Yang ketiga adalah anak yang lahir di luar nikah. Anak incest dan zina tidak dapat disahkan, sedangkan anak luar nikah dapat disahkan tanpa perkawinan asal diakui ayahnya dengan memakai asas lex patriae atau dengan lex domisili si ayah. Dapat juga disahkan dengan perkawinan kedua orang tua. Selanjutnya, hubungan hukum antara anak dengan ibu dipergunakan hukum si ibu berkewarganegaraan di mana. Jadi berdasarkan berdomisili sesuai dengan lex patriae atau dengan lex domisili. Hubungan antara anak dengan orang tuanya hukum dipergunakan sebagaimana yang pertama adalah hukum domisili. Orang tua waktu perkawinan dilangsungkan atau common law. Yang kedua adalah hukum nasional. Ayah pada saat perkawinan atau pengakuan seorang ayah atau yang disebut dengan civil law. Yang ketiga adalah hukum nasional atau domisili anak, lex patriae atau lex domisili. Yang terakhir adalah hukum tempat yang diajukan dalam pengesahan pengadilan dalam pengakuan terhadap anak, lex forti. Selanjutnya adalah adopsi. Adopsi merupakan di mana anak dari negara asing atau anak dari orang lain. Hukum yang dipakai dalam hukum ini adalah hukum kewarganegaraan si anak atau hukum sang hakim atau lex fori, di mana diajukannya suatu tempat untuk mengadopsi si anak. Nah, dalam adopsi ini ada beberapa, yakni dengan tujuan sebagaimana untuk melindungi atau memelihara anak yang kurang mampu, anak yang kurang dalam pemeliharaannya itu kurang perhatian psikologi dan lainnya. Terus tujuannya adalah mempunyai anak untuk menjaga, untuk memelihara di kelak masa tua. Terus adanya kepercayaan berdasarkan dengan adanya anak di rumah, mana akan dapat mempunyai anak sendiri dan untuk mendapatkan teman bagi anaknya untuk mempertahankan dan juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Dalam perdata ini, perdata barat itu BW, adopsi dalam pengangkatan anak ini di luar nikah yaitu terdapat dalam bab 12 bagian 3 pasal 220 sampai dengan 290 KU Perdata dengan tidak adanya hubungan dengan adopsi. Namun pada pasal 7 stated tidak ada hubungannya dengan adopsi ya, yang tadi yang bab 12. Jadi dalam pasal 7 stated tahun 1917 ini nomor 129, orang yang diangkat harus berusia paling sedikit 18 tahun lebih muda dari laki-laki, yang paling sedikit 15 tahun lebih muda dari wanita, yang bersuami ataupun janda yang melakukan adopsi dengan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat ataupun luar keluarga, bahwa manakala yang diangkat adalah
orang yang sedarah maupun tidak yang keluarga luar gitu. Dalam pengangkatan anak dalam hukum perdata sendiri harus adanya akta notaris. Nah, gimana sih caranya kalau mau mengangkat anak gitu ya? Yang pertama adalah para pihak datang menghadap notaris untuk mencari berkas gitu ya. Terus boleh dikuasakan ataupun tidak penyataan, tetapi untuk harus didasarkan kuasa khusus yang dibubuhi materai. Nah, yang ketiga, pada akta dituangkan pernyataan persetujuan orang tua kandung dengan orang tua angkat. Yang keempat adalah akta tersebut disebut sebagai akta notaris. Dengan adanya akibat hukum bahwa status anak bersangkutan berubah seperti anak sah. Jadi, dalam hubungan keperdataan dengan orang tua itu menjadi putus sama sekali sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Jo pasal 14 tahun 1917 nomor 129 seperti di awal tadi, bahwa demikian anak yang diangkat bersama anak kandung berhak mewarisi. Yang kedua adalah pada pengangkatan anak yang dilakukan suami istri, mereka tidak mampu anak sah, namun setelah pengangkatan anak kemudian dilahirkan anak-anak yang sah sebagai sebagai keturunan perkawinan mereka, maka hukum anak kedua tersebut menjadi ahli waris golongan pertama. Nah, dalam pengangkatan anak ini berdasarkan hukum nasional sendiri terdapat PP nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak dalam rangka kesejahteraan anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana perlindungan anak sebagai prakteknya dengan adanya didorong oleh motivasi komersial saja. Dengan adanya problem-problem, maka pertolongan dengan memberikan perlindungan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pengangkatan anak kepada Departemen Sosial Republik Indonesia dengan dilakukannya warga negara Indonesia terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Terus yang kedua adalah pengangkatan anak secara langsung, yang ketiga adalah pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, dan yang keempat adalah pengangkatan anak menurut hukum adat. Nah, pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan sebagai anak asuh yang dialihkan adalah kewajiban pengasuhan dengan adanya beberapa hal mengenai tata cara adopsi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP) adopsi yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Sosial Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Permen tentang persyaratan pengangkatan anak, yakni yang pertama adalah syarat kepentingan terbaik bagi anak, yang kedua adalah syarat tidak memutuskan nasab atau hubungan darah dengan atau anak angkat, yang ketiga syarat orang tua sebagaimana dengan orang tua kandung. Syarat dalam form yang oleh pihak calon orang tua maupun calon anak angkat itu terdapat pada pasal 7 Permen, dan persyaratan form calon anak angkat itu adalah pasal 6 Permen. Tadi 7 sekarang 6. Tata cara pengangkatan anak sendiri dalam tahap penyiapan dokumen, yang dokumen itu bekas-bekasnya dibantu notaris ya, surat permohonan ke dinas sosial, akta. Terus yang kedua adalah tahap uji kelayakan orang tua anak angkat, terus tahap pengasuhan sementara, terus tahap rekomendasi dinas sosial, tahap pertimbangan oleh Kemensos, terus tahap penetapan peradilan. Selanjutnya adalah
perceraian akibat ya. Jadi di sini adalah hukum keluarga yang membahas tentang mengenai Perdata Internasional perceraian dengan asas HPI Perdata Internasional. Dari akibat perceraian itu sendiri berdasarkan hukum dan tempat. Nah, yang pertama adalah Lex Loci Celebration. Lex Loci Celebration itu merupakan adanya kaidah aturan hukum di tempat perceraian dilangsungkan gitu. Terus join yang kedua adalah join nasional, tempat suami istri menjadi warga negara. Yang ketiga adalah join resident atau lex domisili, sesuai tempat suami istri berkediaman berdomisili setelah perkawinan. Yang keempat adalah lex fori, tempat diajukan gugatan gitu. Terus setelah ini adalah perceraian hukum waris. Nah, di situ kan ada yang mana pengangkatan anak ya. Berdasarkan pengangkatan anak itu sesuai dengan adopsi tadi, itu kita bahas nanti saja. Hukum waris itu hukum perdata internasional, ada beberapa asas yang digunakan, yakni lexitus, hukum dari negara tempat benda tetap berada yang terletak gitu. Terus yang kedua adalah berdasarkan kewarganegaraan si pewaris atau disebut dengan asas lex patriae. Dan yang ketiga adalah hukum domisili si pewaris, lex domisili. Dalam keadaan hal waris dengan testament atau waris, untuk menentukan kecakapan pewaris, legal capacity. Pembuatan testament ini dipergunakan asas sebagaimana yang pertama, hukum tempat pewaris berdomisili, lex domisili, yang menjadikan warga negara. Yang disebut dengan lex patriae saat testament yang dibuat. Terus yang kedua adalah hukum dari tempat pewaris yang berdomisili atau warga negara saat meninggal dunia. Yang ketiga adalah hukum dari tempat pembuatan testament atau lex loci actus. Persyaratan formal dalam menentukan testament ini yang esensi validitasnya sebagaimana essential validity adalah berdasarkan hukum kewarganegaraan yang berdomisili sebagaimana pewaris saat testament itu. Nah, dibuat lex patriae, lex domisili atau hukum dari tempat pembuatan testament atau yang disebut dengan asas lex loci actus. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.